Sembako dari pemerintah sudah datang. Tapi kalau kita bagi semua ke rakyat, kita nggak dapat jatah. Nanti kita selisihkan separuhnya. Bilang aja stoknya kurang. Nanti sisanya kita jual diam-diam. Siap, Pak. Tapi Pak, ini bantuan untuk warga miskin. Kalau kalian ketahuan bagaimana? Ibu diam saja. Itu bisa urusan belakang. Nanti kita urus. Ini Bu, sembako dari pusat. Terima kasih. Loh, sembako sama kenapa? Aduh, sudah stoknya terbatas Ibu. Maaf ya. Loh, bukannya sembako ini harus dibagikan secara merata ya Pak? Mohon maaf ya Bu, sudah habis. Tapi stok sudah habis gimana? Pak, bagaimana dengan sembako saya? Waduh Ibu, maaf stoknya terbatas Ibu. Maaf sekali Bu. Pak, sembakoku mana Pak? Aduh, habis Ibu, stoknya terbatas. Sesuai data-data kita bagi itu Ibu. Padahal tahun lalu ada namaku, kenapa tahun ini tidak ada? Memang stoknya terbatas Ibu. Oh, Farida, kan tadi kan datang Kak di rumahnya Pak RT untuk ambil sembako. Tapi katanya saya tidak ada bagian. Kalau kamu dapat tidak? tidak. Loh, kamu juga enggak dapat. Kenapa saya tidak mendapatkan sembako? Terus kata Pak RT karena kotanya terbatas. Wah, tidak bisa Bu. Kita protes Bisa, Bu. ini. Ya, ayo kita ke rumahnya Pak RT sekarang. Yuk, ayo Bu. Ada apa ini ramai-ramai ke rumah saya? Apa sembako yang saya kasih kurang? Kami justru ke sini bukan karena tidak cukup sembako, Pak. Tapi kami ke sini karena kami tidak mendapatkan sembako sama sekali, Pak. Bagaimana begitu? Betul itu Pak. Kenapa kita semua di sini tidak dapat? Ada apa yang ramai-ramai? Ini semua hanya salah paham Pak Sukri. Saya sudah membagikan sembako sesuai data-data ini. Kalau begitu, kenapa ada beberapa warga yang tidak menerima sembako, Pak? Apa ini soal data atau ada yang diselewengkan? Tenang ibu-ibu, mari kita selesaikan masalah ini dengan kepala dingin. Begini saja Pak Yusuf, bisa tunjukkan data-data pembagian sembako agar kami bisa melihat apakah ada yang salah atau terlewat. Sebentar Pak Sukri, saya memeriksa ulang dulu data-datanya di Pak Sukri. Apa susahnya menunjukkannya sekarang Pak? Bukankah kalau Bapak bekerja dengan jujur, Bapak harus selalu siap mempersiapkan data-datanya secara transparan? Bapak harus adil dalam membagikan sembako ini Pak. Apa karena sebagian datanya Bapak korupsi? Ibu jangan sembarangan bicara dong. Baiklah, kita akan menghadapi polisi untuk melaporkan masalah ini. Betul itu Pak. Bapak harus siap mempertanggungjawabkan perbuatan Bapak. Ini untuk keadilan kami semua warga, Pak. Iya, Tenang Pak. ibu-ibu, kita beri kesempatan kepada Pak Yusuf untuk membuktikannya. Begini saja, alangkah baiknya kita datang lagi besok di sini untuk meminta data-datanya kepada Pak Yusuf. Pak Yusuf, jika ada yang tidak beres, sebaiknya Bapak jujur dari sekarang. Saya di sini untuk membantu Bapak, bukan menghakimi. Ingat Pak, kepercayaan warga itu sangat berharga. Kalau begitu, besok Bapak buktikan data-data yang Anda maksud. Ya, Pak. Baik, sesuai janji, ini data-data yang saya terima dari pusat
bisa kalian lihat sendiri. Tapi Pak, nama saya tidak ada di sini. Padahal tahun lalu nama saya ada di sini untuk menerima sembako. Saya juga Pak. Padahal sebelumnya saya diminta menyerahkan dokumen sebagai penerima. Dan ini, kenapa ada nama yang tidak dikenal dan ada nama warga desa lain? Coba sini. Pak Yusuf, ini tidak bisa dibiarkan. Ada ketidaksesuaian data yang serius di sini. Anda harus memberikan penjelasan kepada kami semua. Mungkin ini ada kesalahan di administrasi. Saya juga tidak tahu kenapa ini bisa terjadi. Pak, ini bukan kesalahan administrasi, ini jelas-jelas indikasi korupsi Pak. Pak, tidak bisa Pak, kita harus membawa ini ke pihak berwenang. Baik, jika ini sudah sampai pada dugaan pelanggaran hukum, sebaiknya kita melibatkan pihak kepolisian. Apakah Bapak setuju? Baik, saya siap memberikan klarifikasi di kantor polisi nanti. Baik. Ada apa ini rame-rame? Begini Pak, kami ingin melapor Pak Yusuf ini atas tindakan korupsi ketidakadilan dalam membagi sembako Pak. Iya Pak, kami mau melaporkan kasus korupsi yang dilakukan oleh Pak Yusuf Pak. Oh, jadi Pak Yusuf ini melakukan tindakan korupsi? Iya Pak. Jadi kami ke sini untuk mau melaporkan Pak. Oh ya udah, ikut sama saya ke ruang laporan. Baik Pak. Oke baik. Ada yang bisa kami bantu? Baik Pak, kami di sini untuk melaporkan Pak Yusuf tentang penyalahgunaan data-data pembelian sembako Pak. Apa pertanyaan? Tidak Pak, saya cuma menjalankan tugas saya Pak. Berita ini data-data yang dari pemerintah Pak. Kami bisa lihat data-data. Saya akan periksa data-data ini apabila ada tindakan ketidakadilan terhadap sembako yang Bapak bagikan dengan tindakan penyalahgunaan wewenang karena tindak lanjutnya. Sesuai yang saya lihat, di mana data ini tidak sesuai dengan apa yang Bapak bagikan terhadap keluarga Bapak. Nah, di sini Bapak telah menyalahi tindak keadilan di mana Bapak juga sudah menyalahi wewenang yang ada. Di mana Bapak telah menyalahgunakan wewenang Anda. Maka dari itu, Bapak akan kami tindak lanjuti. Saya hanya menjalankan Pak. Saya tidak bekerja sendiri di sini. Karena dari siapa? Dari Pak Dulu. Apakah Bapak kenal dengan Pak Dulu? Saya kenal Pak. Dia selalu bersama sama Pak Yusuf Pak. Kalau begitu, sementara waktu kami akan menangkap Pak Yusuf di sini dan kami akan menindaklanjuti pada ini. Oke? Iya, ini gawat. Ada apa? Saya dan Pak Yusuf dalam masalah besar. Warga sudah melaporkan Pak Yusuf ke kantor polisi. Kalau mereka punya bukti, saya bisa kena. Ada ini semua di kamu. Kamu yang bilang saya bisa mengambil sebagian dana itu tanpa ketahuan warga loh. Ini benar-benar gawat, Bu Nia. Kalau benar Pak Yusuf buka mulut, lebih baik saya kabur dari sini. Kalau kabur itu malah memperjelas bahwa kamu yang bersalah Pak Denny. Lebih baik saya kabur daripada itu di penjara. Saya tidak ada waktu lagi. Pak Denny. Mau kemana Pak Denny? Kok buru-buru? Pak Denny kan orang kepercayaannya Pak Yusuf. Pak Yusuf kan sekarang di penjara. Jangan-jangan mau kabur ya karena takut ketahuan. Tidak, saya sedang ada urusan. Tidak Pak, semuanya sudah ketahuan Pak. Lebih baik Bapak ikut saya ke kantor polisi.